Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Saadah dengan NIM 212105010070. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat proses pengembangan masyarakat yang selalu didasarkan kepada hukum distribusi kekayaan berimbang, dengan selalu menerapkan nilai-nilai material dan spiritual pada posisi yang sama. Kebijakan Islam yang dikeluarkan ini merupakan sebuah regulasi pengeluaran dan juga pemasukan, yang berarti salah satu perangkat untuk memperoleh sebuah kesejahteraan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal yang terdiri dari jizwa, yaitu zakat, infak, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syariat Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan sebagian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, jizwa merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Yang kedua yaitu kharaj, adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Kharaj menjadi semacam pajak tanah seperti pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, baik orang-orang muslim maupun orang-orang non-muslim. Selanjutnya, jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah diambil dari orang-orang non-muslim selama mereka tetap ada pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama Islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Jizyah tidak wajib jika orang non-muslim yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Selanjutnya yaitu khums, adalah salah satu pajak wajib dalam Islam yang diambil dari harta orang-orang kaya. Kadarnya adalah 1/5 dari keuntungan diperoleh setelah menyisihkan biaya-biaya yang digunakan. Contohnya rampasan perang, barang-barang tambang, harta karun, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu usyur, adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk biaya impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun, dan hanya berlaku pada barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang selanjutnya adalah pinjaman atau utang, baik luar negeri maupun dalam negeri. Dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga. Demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Yang terakhir yaitu penerimaan lain. Di sini yang dimaksud adalah kafarat, yaitu denda yang dikenakan kepada yang telah melakukan denda dalam Islam. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dari masa ke masa. Yang pertama dari masa Rasulullah SAW, yaitu melarang adanya kegiatan penimbunan barang. Maka dari itu peran pemerintah pada saat itu dan Rasulullah sebagai pemimpin terlihat dalam hal bentuk pengaturan distribusi kekayaan pada masa itu. Yang kedua, fiskal pada era Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada era Abu Bakar, kebijakan pemerintahnya yaitu salah satunya kebijakan fiskal mengoptimalkan sistem pengolahan zakat yang lebih profesional. Yaitu selanjutnya kebijakan fiskal pada era Umar bin Khattab menjadikan Baitul Mal sebagai pusat pemasukan negara. Lalu kemudian kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur proses distribusi perbelanjaan terhadap keperluan militer. Selanjutnya pada era Utsman bin Affan melakukan kebijakan fiskal dari Khalifah Umar, lalu digunakan untuk mengatur pertumbuhan produksi pertanian melalui pembangunan irigasi dan pembangunan akses perdagangan. Selanjutnya Khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib menggunakan fiskal dalam mengatur penguatan sektor agraris dan perkebunan dengan melakukan pengurangan horas serta melakukan regulasi perdagangan
Untuk selanjutnya yaitu fiskal era Bani Umayyah. Kebijakannya tidak hanya kebijakan fiskal dalam hal penentuan mata uang, tetapi juga mengharuskan melakukan pembukuan sistem administrasi. Yang keempat yaitu fiskal era Utsmaniyah. Merupakan masa Islam yang terakhir. Pada masa ini, kebijakan fiskal sangat terlihat jelas karena pengembangan yang terjadi pada aspek keanekaragaman tanaman dan hewan yang ada di antara benua Asia dan Eropa. Yang terakhir, era Bani Abbasiyah berhasil menciptakan kesejahteraan, keamanan, kecerdasan, dan persatuan masyarakat. Yang terakhir yaitu fiskal era Indonesia, ditetapkan dalam anggaran penentuan belanja negara APBN. Ya, maka dengan menggunakan APBN ini, pemerintah telah menetapkan cara mereka dalam mengelola dan mengatur pendapatan dan juga pengeluaran pemerintah. Ada dua hal yang ada di dalam APBN, yaitu hibah dan perbelanjaan negara.